Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah semuanya hadir pada pembelajaran hari ini? Bagus kalau semuanya hadir. Kenapa masih pagi udah pada lemes? Udah sarapan belum? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian itu sarapan terlebih dahulu agar lebih fokus dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus kalau kalian sudah siap. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga akan keberagaman yang ada di Indonesia. Baik itu keberagaman budaya, suku bangsa, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Untuk menambah semangat kita, marilah kita tepuk lampu terlebih dahulu. Nah, sekarang tentunya kalian sudah lebih bersemangat ya, dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk itu, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 1. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang pengetahuan baru? Apakah kalian masih ingat tentang gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan oleh suatu benda. Adapun manfaat yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi hari ini yaitu kita akan mendapatkan pengetahuan baru dari teks bacaan, di mana untuk menambah wawasan kita tentang hal-hal baru dan gaya listrik untuk memahami listrik dan gejala listrik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang akan kita pelajari dan kita lakukan pada pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan membaca teks, lalu mencari arti kata sulit dan ide pokoknya dari teks bacaan. Serta kalian nantinya akan membedakan antara listrik statis dan listrik dinamis. Lalu kalian akan melakukan percobaan terkait listrik statis dan juga listrik. Mari kita membaca teks yang berjudul Urang Kaneke si Suku Baduy. Urang Kaneke si Suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenal dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah membaca teks tadi, kalian tuliskan minimal 3 kata-kata sulit pada teks, lalu cari arti dari kata tersebut. Contohnya kata tradisi.
Apa itu tradisi? Tradisi diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Yang selanjutnya dari teks tadi kalian sudah mengetahui ya mengenai budaya suku Baduy. Nah, ada sedikit perbedaan nih antara masyarakat Baduy luar dengan masyarakat Baduy dalam. Nah, coba kalian tuliskan perbedaan tersebut ya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tadi ya. Nah, sebelumnya anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran disebut juga pikiran utama, ide pokok, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan uraian dari pokok pikiran atau gagasan pokok. Nah, lalu bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Pada paragraf pertama, kira-kira apa ya pokok pikirannya? Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Nah, lalu apa pokok pikiran pada paragraf 2, 3, dan 4? Nah, untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf 2, 3, dan 4, coba anak-anak cari ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPA yaitu tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah bermain mainan yang dapat bergerak? Contohnya seperti mobil-mobilan? Kira-kira kenapa ya mainan tersebut dapat bergerak? Iya benar, mainan tersebut dapat bergerak dikarenakan adanya baterai. Nah, salah satu sumber energi listrik itu adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang digunakan pada mainan mobil-mobilan yang dapat dirubah menjadi energi gerak. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira mengapa ya lampu dapat menyala? Iya benar, lampu dapat menyala dikarenakan adanya aliran listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Nah, tahukah kalian apa itu gaya listrik? Iya, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu gaya listrik ya anak-anak. Jadi, gaya listrik itu merupakan tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian, listrik itu memiliki dua macam muatan. Yang pertama, muatan positif dan juga muatan negatif. Kemudian, dua benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan maka akan tolak menolak, dan sebaliknya jika dua benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan maka akan tarik menarik. Nah, listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama listrik statis dan yang kedua itu listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Listrik statis ini bersifat sementara. Contohnya, balon yang digosokkan ke rambut, maka rambut akan terangkat. Dan penggaris yang digosokkan ke kain dan dapat menarik potongan kertas. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan arus listrik yang bisa berubah atau bergerak mengalir terus-menerus. Nah, pada saat saklar dihubungkan, maka lampu dapat menyala. Sedangkan pada saat saklar diputuskan, maka lampu akan mati. Energi listrik dapat dirubah ke energi lain. Contohnya yang pertama, energi listrik dapat dirubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu penggunaan lampu. Kemudian yang
kedua, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contohnya setrika. Dan yang ketiga, energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio. Dan yang keempat, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin yang berputar. Setelah tadi kita melakukan proses pembelajaran, kemudian kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Barangkali tadi dari penjelasan Ibu ataupun dari berjalannya proses diskusi ada materi yang kurang jelas ataupun materi yang dirasa kurang dapat dipahami. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Ibu simpulkan ya mengenai pembelajaran hari ini. Pokok pikiran pada paragraf adalah ide utama dari sebuah paragraf. Sebuah paragraf mempunyai pikiran yang merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf tersebut. Berbicara tentang suku Baduy. Suku Baduy dalam itu tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat modern seperti halnya alat elektronik. Berbeda dengan suku Baduy luar yang justru sudah terbiasa menggunakan alat-alat modern seperti halnya alat elektronik. Tadi juga dibahas tentang listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, kemudian perpindahan arusnya juga terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir ataupun bergerak. Untuk sekarang, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang berisi beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Dan Ibu juga tadi telah memeriksa hasil pengerjaan kalian. Dan semua hasil pengerjaan alhamdulillah telah dikerjakan dengan cukup baik. Untuk menindaklanjuti pembelajaran kali ini, kalian nanti di rumah coba tuliskan budaya satu suku bangsa selain suku Baduy tadi ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Apakah senang atau tidak? Nah, bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran yang telah dilakukan? Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang alat elektronik beserta fungsinya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ibu juga memohon maaf apabila selama proses pembelajaran Ibu ada salah kata atau perbuatan. Nah, sekarang siapa yang ingin memimpin doa? Coba Nak Fikri pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sudah? Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.